kalau orang ototnya besar, tulangnya kuat kan sehat. Sehingga APBD kita sehat dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada kesalahan dalam melakukan efisiensi itu. Ketika efisiensi itu tepat dilakukan, dia hanya membuang lemak-lemak jahat. Kita harus menyatukan satu visi, satu misi, bagaimana APBD kita dapat betul-betul membantu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tribunbengkulu.com, berjumpa lagi bersama saya M. Syahbeni, Content Manager tribunbengkulu.com dalam program Bincang Tribun. Di tengah hiruk-pikuk efisiensi, di mana-mana orang bicara efisiensi, tapi kita harus perlu tahu lebih dalam sebenarnya apa itu efisiensi yang mulai digaungkan oleh Presiden Prabowo, dan di pergantian kepala daerah yang baru juga sudah mulai melakukan efisiensi anggaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kami sudah menghadirkan Mas Agus M. Rizky Al-Fadli SIP MSI, Kabid Anggaran BKAD Provinsi Bengkulu. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Bim. Sehat Bang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke Tribun Bang. Sebelum kita bahas soal efisiensi, boleh dijelasin dulu Bang, bidang anggaran BKAD itu tupoksinya apa? Ya. Saya bertugas sebagai Kepala Bidang Anggaran itu sejak Oktober 2021. Jadi tugas utamanya tentu menyusun APBD, baik APBD awal maupun APBD perubahan. Jadi tugas utamanya itu. Jadi kalau komponennya kan banyak nanti, ya, mulai rinciannya mulai dari menyusun yang namanya kebijakan umum anggaran, kemudian raperda APBD, evaluasi APBD, sampai dengan penyusunan APBD itu sendiri. Oke. Kita masuk ke tema utama kita, Bang Rizky. Kalau bicara tentang anggaran atau keuangan, sebenarnya apa sih kalau definisi sederhananya efisiensi yang diterapkan oleh Pak Presiden Prabowo ini, Bang? Jadi sebenarnya efisiensi ini bukan hal yang baru dalam sistem keuangan negara kita, terutama sistem keuangan daerah kita. Tapi yang menjadi baru ketika efisiensi ini diberlakukan secara nasional, serentak untuk seluruh pemerintahan yang ada di Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, hal ini kemudian menjadi hangat bincang-bincangnya seperti itu. Pada prinsipnya efisiensi ini, kalau kami teman-teman di keuangan daerah melihatnya itu hal yang biasa sebenarnya. Hal yang biasa, memang perlu dilakukan ya, dalam konteks untuk merelokasi anggaran-anggaran yang selama ini kita pandang tuh tidak efisien, tidak efektif, itu menjadi lebih efisien dan efektif. Gitu. Jadi ibarat kata itu bagaimana kita bisa menganalogikan APBD ini sebagai bentuk anatomi tubuh, kita ingin membuang lemak-lemak jahat pada tubuh itu tadi. Lemaknya itu kita olah kembali menjadi otot, ototnya besar, tulangnya kuat. Nah, jadi kalau orang ototnya besar, tulangnya kuat kan sehat. Sehingga APBD kita sehat dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, karena kita merasa selama ini besaran APBD yang kita kelola itu satu pertanyaan simpel saja, mungkin sulit dijawab. Berapa sih yang sampai ke masyarakat? Masyarakat juga kadang nggak tahu itu apa APBD, ya. Nggak tahu itu berapa nilai belanja daerah kita, APBD kita. Mungkin yang tahu hanya sekelompok orang saja gitu. Ketika kita ketemu masyarakat mungkin di jalan, Bapak tahu APBD nggak? Mungkin dia nggak tahu. Bapak tahu nggak belanja APBD berapa? Nggak tahu. Tapi kalau kita sebut misalkan APBD Bengkulu 2,9 triliun, Bapak tahu. Dia kaget pasti. Loh, kemana uangnya? Jadi hal-hal itu yang kemudian ingin kita ubah stigmanya. Mindsetnya ingin kita ubah. Bagaimana betul-betul masyarakat ini merasakan ketika dapat bantuan BPJS gratis, oh ini dari pemerintah, dapat bantuan dari pemerintah, dia tahu ini dari APBD, dari uang pajak yang mereka bayar. Kita lihat masyarakat bayar pajak, Pak, ya. Setiap belanja pasti bayar pajak. Punya kendaraan tuh bayar pajak, kendaraan itu jadi pendapatan daerah. Kemudian belanja ke pasar, belanja ke warung, belanja ke toko itu ada namanya PPN. PPN itu menjadi pendapatan bagi hasil kita dari pemerintah. Kemudian macam-macam sektor itu menjadi sektor pendapatan daerah. Jadi selayaknya
Kita mengefisiensikan APBD, merelokasi, merefocusing. Jadi bukan menghapus, tapi merefocusing APBD itu bagaimana APBD itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu Pak. Semangatnya di situ. Saya lebih menyederhanakan lagi nih Bang Rizky. Saat ini posisi APBD Bengkulu itu berapa dan anggaran apa saja yang akhirnya direfocusing dalam rangka efisiensi ini tadi? Iya. Jadi pertama ketika kita bicara postur APBD, ini kalau saya lihat data, belanja daerah kita itu di total di 3,2 triliun. 3,2 triliun itu komposisi yang cukup besar itu ada di belanja pegawai, sekitar 1,4 triliun. Jadi kalau kita melihat jumlah pegawai kita ASN, baik pegawai negeri sipil, P3K, kemudian juga untuk sektor-sektor lain terkait penggajian, ya, itu menghabiskan sekitar 1,4 triliun rupiah per tahun, Pak, per tahun ya. Dengan total jumlah ASN kita kurang lebih 10.000 orang, Pak, jumlah ASN kita. Nah, jadi dari 3,2 triliun itu sudah hampir setengahnya untuk belanja pegawai. Nah, sisanya itu baru kita untuk belanja modal, belanja jalan, gedung, irigasi, kemudian juga belanja-belanja lainnya yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi 3,2 triliun Pak, total APBD kita. Jadi tahun anggaran 2025 ini. 2025. Nah, jadi ketika kita mendapat amanat dari Inpres nomor 1 tahun 2025, yang dimana Pak Prabowo pada awal Januari menginstruksikan kepada pemerintah pusat efisiensi dan Pemda juga. Nah, kepada Pemda pun ada 2 item, Pak. Item pertama, pemerintah pusat menarik kembali dana yang sudah didistribusikan ke daerah. Jadi Bengkulu saat ini terdampak efisiensi dari Kementerian Keuangan itu sebesar 172 miliar rupiah. 172 miliar. Jadi artinya uang yang sudah kita alokasikan itu ditarik oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat Indonesia khususnya. Nah, dimensi yang kedua, kita diminta mengefisiensikan belanja di daerah. Jadi ketika ada satu pos yang ditarik, tentu ini akan menjadi tidak balance. Dan kita diminta membalancekan. Caranya seperti apa? Caranya relokasi dan refocusing kembali. Apa yang kena? Pertama, perjalanan dinas itu 50% harus diefisiensikan. Kemudian belanja-belanja yang bersifat pendukung atau bukan belanja pokok itu diefisiensikan. Belanja cetak, publikasi, kemudian belanja barang dan jasa lainnya. Sifat-sifat belanja yang bersifat FGD, studi tiru, dan segala sesuatu hal itu tidak diperkenankan banyak-banyak lagi, bukan dihapus tapi diefisiensikan nilainya. Jadi beberapa pos yang terkena efisiensi yang saya sebutkan tadi, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, cetak, publikasi, FGD, rapat, studi tiru, dan sebagainya itu terdampak efisiensi. Namun juga pemerintah melalui Inpres tersebut dan terakhir ada surat edaran dari Mendagri. Dalam efisiensi tetap harus memperhatikan belanja-belanja yang bersifat mandatori. Jadi belanja mandatori ini adalah belanja yang memang diamanatkan oleh pemerintah. Seperti belanja infrastruktur jangan kurang dong persentasenya gitu. Belanja pendidikan jangan sampai menurun dari 20% gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang melakukan efisiensi ini jadi tutup mata gitu. Efisiensi semuanya diefisiensikan tanpa memikirkan hal-hal yang bersifat mandatori. Jadi kita hanya membuang lemak-lemaknya saja, Pak. Jadi kalau memang itu belanja yang betul-betul belanja pokok, belanja untuk masyarakat itu tidak akan dikurangi, malah berpotensi untuk ditambah anggarannya hasil dari relokasi tadi. Seperti itu. Yang dana pusat yang ditarik tadi 172 miliar. 172 miliar. Nah, itu sebelumnya sudah dianggarkan untuk pos-pos tertentu. Benar. Nah, setelah itu ditarik artinya itu nol lagi. Betul. Refocusing untuk kembali ke itu anggaran apa kemarin yang? Ya, jadi kita terdampak itu ada di 2 SKPD, Pak. Pertama Dinas PUPR. Itu ada yang namanya dana alokasi umum, pekerjaan umum dari pemerintah itu sekitar 82 miliar kalau tidak salah saya. Kemudian ada DAK fisik. DAK fisik berupa pembangunan jalan dan irigasi sebesar 34 miliar. Terakhir itu ada di Dinas Kelautan Perikanan sebesar 49 miliar bersumber dari dana alokasi khusus pangan akuatik. Jadi itu dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan di beberapa kabupaten. Itu semua ditarik oleh pemerintah. Nah, jadi itu nol. Nah, kita mencoba merevolving lagi.
dari hasil efisiensi ini. Tentu sejalan juga dengan nanti visi misi kepala daerah kita yang sekarang. Kesimpulannya, anggaran di dinas PUPR tadi itu saat ini Berkurang. Betul. Artinya, tapi ada. Jadi anggaran di dinas PUPR itu saat awalnya kan cukup besar, sekitar 600-an miliar, Pak. Kita taruh untuk infrastruktur itu 600 miliar, berkurang itu sekitar tinggal 480 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Tapi dengan adanya kita melakukan efisiensi, refocusing, kita akan realokasi. Yang tadinya mungkin potensinya bertambah berapa nanti, Bang? Kalau hitungan kami ya insya Allah mungkin bisa sampai 150-an miliar. 150 miliar. Artinya itu yang kami identifikasi yang tidak efisien tadi. Pos-pos yang sebenarnya kalau nggak diadakan juga pemerintah ini masih jalan. Kalau nggak diadakan juga nggak akan ada polemik di daerah ini. Gitu. Artinya kalau saya ambil kesimpulan, efisiensi ini tidak akan mengurangi pembangunan. Tidak akan, malah menambah. Jadi kalau misalkan ada stigma efisiensi mengurangi pembangunan, saya rasa ada kesalahan dalam melakukan efisiensi itu. Ketika efisiensi itu tepat dilakukan, dia hanya membuang lemak-lemak jahat, ya kan? Menjadi otot itu tadi yang tidak efisien diolah kembali menjadi infrastruktur tambahan. Mungkin bisa lebih menambah gitu, bisa lebih menambah pembangunan infrastruktur. Gitu. Artinya masyarakat Bengkulu nggak perlu khawatir nih terkait Pak Gubernur kemarin punya visi misi, ada kekhawatiran bahwa takutnya nanti karena efisiensi beberapa visi misi nggak bisa terlaksana gitu. Malah semakin gas. Makin gas. Karena visi misi beliau tuh untuk tahun awal ini fokusnya ke 3 sektor, Pak. Jalan mulus semuanya, ya. Terdata di kami dari total 630-an kilometer jalan itu ada 300-an kilo jalan masih kondisi rusak berat. Itu harus tuntas. Di 2025? Iya. Jadi masyarakat itu bisa merasakan jalan. Jalan itu, kalau jalan mulus, mau orang kecil, orang besar, itu pasti happy. Pasti happy. Jalan. Kemudian BPJS gratis. Memastikan bahwa setiap masyarakat Bengkulu ini ketika berobat itu nggak perlu bayar. Yang ketiga itu ambulan gratis. Visi beliau untuk tahun ini ketiga sektor itu, karena betul-betul membahagiakan dulu masyarakat dulu. Jalan yang mulus. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran kita bisa melihat pembangunan jalan di setiap kabupaten kota. Jadi masyarakat betul-betul bisa merasakan bahwa APBD-nya ini ada gitu untuk masyarakat. Gitu. Dan ini hasil efisiensi. Anggaran 2025 APBD ini sudah mulai berjalan atau belum sih? Sementara ini dalam konteks efisiensi, kami masih selektif membelanjakan. Masih sangat selektif. Kami hanya membelanjakan pada pos-pos yang tidak terefisiensi, yang tidak menjadi objek efisiensi, seperti belanja gaji, TPP, belanja rutin kantor, telepon listrik, air, ya, itu masih kita jalankan, ya, masih jalankan tanpa mengganggu proses efisiensi. Jadi memang belum full berjalannya. Kalau kita melihat persentase realisasi mungkin masih di bawah 5%. Masih 5% ya. Tapi saya rasa seluruh Indonesia juga berlaku juga hal yang sama. Karena kalau digas dari awal nanti apalagi yang kita efisiensikan gitu. Kalau perjadinya misalkan sampai SKPD 500 juta. Udah digas sama beliau mungkin sampai 400 juta di awal tahun. Apalagi mau kita efisiensikan. Karena ketika barang sudah terrealisasi, itu nggak bisa kita lagi tarik uangnya gitu. Tarik uangnya. Jadi kita betul-betul selektif dan insya Allah hasilnya nanti bisa kita rasakan di tahun ini. Secara normal, Bang, butuh berapa lama lagi nih anggaran ini bisa berjalan dengan seperti sedia kala? Kami tim saat ini sedang bekerja, Pak. Kami punya tim di anggaran, TAPD itu sedang bekerja. Kami punya target sebelum cuti Lebaran, proses ini selesai kita lakukan. Sehingga ketika masuk setelah cuti Lebaran, sudah bisa melakukan proses lelang. Lelang sekitar 30 hari mungkin untuk perencanaan pengawasan. Fisik, kalau lelang fisik itu nggak lama, mungkin 2 mingguan selesai. Apalagi sekarang kita pakai e-katalog. E-katalog kan untuk jalan tinggal klik saja. Cuma memang ada lelang pengawasan perencanaan yang butuh waktu sekitar 30-an hari. Target kami di bulan-bulan April Mei itu sudah jalan titik nol semua. Udah jalan.
masa pengerjaan kita cepat, ya. Jadi insya Allah di akhir tahun ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wah, Bang Rizky, Nah, Abang sebagai Kabid Anggaran, iya, betul. juga sebagai seorang ASN, Hmm. kalau melihat efisiensi ini sebenarnya program yang wah atau seperti apa sih, Bang? Semangatnya luar biasa, Pak. Semangatnya luar Ya, biasa. karena semangat itu se-Indonesia, Pak. Jadi saya bilang nasionalisme seorang aparatur yang berkecimpung di dunia keuangan di sini lihatnya, Pak. Mengukurnya di sini. Dia lesu nggak dengan efisiensi? Kalau dia lesu dengan efisiensi berarti nasionalismenya kurang. Gitu. Tapi ketika dia bersemangat, betul-betul menindaklanjuti impres, ya kan, semangatnya, berarti di situ jiwa nasionalismenya kuat. Gitu. Karena ini kan bukan perintah 1-2 orang, tapi perintah presiden. Presiden turun ke menteri, menteri turun ke kepala daerah, turun ke tim sampai ke bawah seperti kami. Itu kami kerjakan semua. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, semangatnya sangat luar biasa sekali, dan memang namanya proses itu pasti sakit di awal. Iya. Proses pasti sakit, sama seperti kita mau berobat, disuntik pasti sakit dulu sebelum kita sembuh. Jadi insya Allah nanti setelah pada akhirnya kita bisa menikmati hasil dari efisiensi ini. Artinya benang merahnya tadi, efisiensi ini menunjukkan jiwa nasionalisme seorang ASN. Iya, jadi berkorban demi bangsa dan negara tuh menurut kami konteksnya ini. Kalau kami ASN kan tidak mungkin terjun ke medan tempur. Iya. Medan tempurnya ini. Jadi ketika perjanjian mungkin selama ini yang 1 bulan 3-4 kali, mungkin harus 1 kali, betul-betul selektif. Yang mungkin rapatnya selama ini mengundang 100 orang, mungkin sekarang dengan cukup dengan Zoom, kan banyak bisa diefisiensikan gitu. Jadi di luar itu ada nggak sih teman-teman Bang Rizky? Oh ini kok perjalanan dinas kok cuma sekali? Pasti ada. Dalam suatu perubahan itu tidak semua dalam suatu ekosistem, ketika ada suatu perubahan itu tidak semua populasi itu pasti menerima. Pasti ada reaksi, ada aksi, dan juga ada sentimen-sentimen tersendiri. Mungkin juga ada sikap-sikap resisten. Ya, dan itu wajar ditemui. Itu dinamika. Tapi kita kembalikan lagi ke aturan. Aturan seperti ini. Ketika efisiensi terjadi 50%, kita nggak bisa nolak gitu. Karena memang bunyi impresnya 50%. Kita mau apa gitu. Mau apa? Artinya ya sudah kita kurangi saja 50%. Mungkin selama ini jalannya ke Jakarta sebulan 2 kali, tinggal 1 kali. Bukan dihilangkan. Yang sangat selektif. Dikurangi. Selamanya mungkin sekali jalan 3-4 orang, cukup 2 orang saja. Jadi tetap kalau ada hal yang penting, misalkan kita ada media Zoom sekarang, ya. Kemudian juga ada media-media lain gitu untuk berkomunikasi. Dan saya rasa pemerintahan kita, terutama daerah ini sudah kalau sekarang ini dalam tatanan konteks efisiensi, ini kita ini udah S2 sekarang, Pak. Lagi proses S2, S1-nya pas Covid. Pas Covid, ya betul. S1 Covid itu kan luar biasa ya. Apalagi Covid itu kan efisiensi bukan karena efisien, karena memang ekonomi tidak jalan. Sehingga banyak sektor pendapatan yang tidak masuk. Harus kita kurangi. Harus efisien, ya kan? Kalau ini konteksnya beda, Pak, lebih ringan. Uangnya ada, cuma dipindahkan. Jadi pendapatan tetap masuk, tapi hanya dipindahkan ke sektor-sektor lebih produktif untuk masyarakat. Nah, jadi di situ. Jadi kalau kata saya ini kita udah pengalaman dulu. Pas Covid lebih parah. Uangnya nggak ada betul uangnya. Kalau ini uangnya ada, tapi kita pindahkan untuk program-program memang membantu rakyat sesuai visi misi kepala daerah kami. Jadi kami kalau di keuangan daerah itu di BKD khususnya kami punya slogan, Pak, APBD bantu rakyat. APBD bantu rakyat. Ya, jangan sampai APBD ini bantu ASN lah, gitu ya. Kan nggak enak dengarnya. Iya, betul. Karena kita ingin dari semangat APBD bantu rakyat itu, kita ingin mereposisi lagi postur APBD banyak ke masyarakatnya daripada ke ASN. Minimal sama. Jadi itu semangat kita menerjemahkan visi misi dari kepala daerah, Pak Gubernur. Di tim TAPD Provinsi Bengkulu sendiri, apa peran Pak Gubernur di situ? Oh, tentu. Beliau sebagai secara struktur tidak tercantum ya struktur, tapi beliau sebagai pengarah. Tentu beliau sebagai pengelola keuangan daerah, pemegang tinggi kekuasaan keuangan daerah itu beliau, kepala daerah. Kalau pengelola pemegang kekuasaan keuangan negara itu presiden. Artinya APBD ini punya kepala daerah.
sebagai eksekutif, namanya eksekutor. Mm-mm. Jadi mereka yang Pak Gubernur yang mengarahkan. Kita menerjemahkan visi misi beliau, temuan-temuan beliau di lapangan. Ya, kemarin di TikTok live beberapa kasus terjadi, Pak. Seperti contoh banyak sekolah-sekolah yang masih rusak ternyata, pagarnya tidak ada, WC-nya rusak, airnya tidak ada, listriknya turun. Ternyata setelah identifikasi masih banyak masalah di pendidikan. Akhirnya perintah beliau perbaiki semua. Nah, uangnya dari mana? Hasil efisiensi ini nanti kita pakai. Nah, jadi memang beliau sebagai kepala daerah tentu memberikan petunjuk kami kemana arahnya ingin kami bawa. Jadi peran beliau sangat besar. Dan memang semangat dari visi misi beliau dan tentu terjemahan dari program bantu rakyat tadi. Artinya Pak Gub bilang misal itu tolong sekolah di Kabupaten Lebong misal. Betul. Artinya tim langsung turun. Mencari di mana anggaran yang bisa diletakin ke situ, Bang. Betul, Pak. Jadi ketika ada perintah, tim turun. Mengukur berapa kebutuhan. Butuh sekian. Anggarkan. Nah, seperti itu. Jadi happy, masyarakat tuh bahagia, Pak. Siswa-siswa tuh bahagia gitu. Dan betul merasakan kehadiran pemerintah, betul. Betul merasakan kehadiran pemerintah. Saya pernah pada satu posisi anggaran belanja modal jalan itu hanya 13% dari total APBD. Pernah merasakan di posisi itu. Dan posisi sekarang anggaran jalan itu totalnya sudah 42% dari total APBD. Betul. Kan luar biasa. Katanya. Gitu. Jadi kadang saya malu, kadang kami ASN ketika ke satu tempat itu dikritik oleh masyarakat. Ya, ini Pak jalan provinsi rusak segala macam gitu. Dan momen efisiensi inilah menurut saya se-Indonesia yang sangat baik sekali untuk kita manfaatkan. Boleh sih mungkin lebih penegasan lagi nih soal yang saya setuju bahwa efisiensi ini adalah mengurangi lemak agar menjadi otot gitu kan. Betul. Bukan otot yang dikurangi gitu kan. Nah, boleh ditegaskan lagi Bang Rizky sebenarnya apa sih lemak-lemak di dalam APBD itu Bang Rizky? Lemak di APBD. Sebenarnya itu di Inpres itu udah teridentifikasi. Iya. Jadi Inpres itu kan yang nyusun itu pasti yang sudah berpengalaman juga. Betul. Jadi dia tahu di mana tempat-tempat lemak-lemak jahat tadi. Perjadin. Tentu di situ menjadi pos yang bisa diefisiensikan. Ibarat kata Perjadin itu adalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas ya. Kalau tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Gitu. Belanja cetak, kemudian belanja studi tiru, FGD, rapat, seremonial. Seremonial itu kan luar biasa kok. Mungkin sekali upacara besar itu bisa mau sampai miliaran rupiah mungkin. Kemudian juga ya pos publikasi mungkin. Artinya itu diefisiensikan, tidak dihilangkan, tapi diefisiensikan. Jadi ibaratnya itu ya sementara kita harus ikuti dulu regulasi dan semangatnya juga sama, ya. Jadi ada pos-pos lain juga, makan minum rapat, belanja ATK, kemudian belanja sewa ruang rapat. Kita punya ruang rapat sendiri, punya ruang pertemuan sendiri, kemudian belanja ya pengadaan-pengadaan yang dirasa belum diperlukan, Pak. Jadi kalau kita identifikasi APBD itu ketahuan lemak-lemaknya di mana. Dan kami di tim teknis ya itu sudah punya tools sehingga nanti teman-teman SKPD itu yang belum sama semangat dan visinya itu tidak bisa mengelak lah kira-kira. Kamu Perjadin ada di sini tempatnya. Yang tadi mungkin disembunyikan akan ketahuan juga. Gitu. Jadi artinya SKPD nggak bisa menyembunyikan. Nggak bisa, ya. Karena kami sudah punya sangat terinci karena kami di keuangan ya. Tentu kami tahu bagaimana men-treat suatu data APBD itu. Jadi kami tahu detail-detailnya seperti apa sampai ke rincian paling akhir dalam APBD itu kami tahu. Jadi ada yang seperti Bang Ben sampaikan, ada yang resisten, itu ada. Gitu. Dan ketika kita kembalikan ke aturan dan kita buka data, ya sudah gitu. Udah tidak bisa mengelak lagi. Iya. Artinya kalau saya membayangkan nih dengan lemak-lemak tadi dibuang, artinya kayak ke hotel lah misal. Itu akan jarang sekali melihat pemerintahan rapat di
menggunakan hotel, Hmm. ya kan Bang? Atau saya kemarin pernah baca berita Tribun Bengkulu juga, itu bahkan HUT Kabupaten Mukomuko itu tidak ada acara. Apa Iya. memang seperti itu efisiensi itu? Sebenarnya semangat efisiensi itu tidak menghilangkan, Pak. Mm-mm. Tidak menghilangkan, mengefisienkan. Jadi misalkan tadi HUT kabupaten, salah satu kabupaten, katakanlah anggarannya selama ini misalkan 500 juta. Mungkin kalau kita efisienkan 40%, itu kan kita masih bisa lakukan di angka 300 juta. Item apa yang dikurangi? Kita lihat pesertanya kita kurangi, makan minumnya kita kurangi. Atau biasanya peserta ini sudah dapat snack pagi, dapat makan siang, atau snacknya dihapuskan, cukup makan siang saja. Jadi banyak sektor-sektor lain sebenarnya. Jadi kalau sampai menghilangkan betul, terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat, ya. Kadang ada sikap-sikap bahasa kita di Sumatera ini merajuk. Ya itu maksudnya. Jadi kalau merajuk, udahlah nolkan aja sekalian. Enggak gitu juga. Gitu. Sikap-sikap merajuk tidak seperti itu juga. Jadi tetap harus ada gitu, tapi lebih efisien, lebih hikmat. Kemudian juga seperti kegiatan di hotel tetap ada, tapi mungkin sama ini paket meetingnya 100 orang jadi 50 orang, jadi 50 orang jadi 20 orang. Seperti itu Pak, semangatnya di situ. Oke, di masa transisi gubernur terdahulu ke gubernur yang sekarang, itu dalam tanda kutip ada nggak sih warisan-warisan yang harus diselesaikan di periode gubernur baru ini? Iya, jadi dalam suatu penggantian pemerintahan itu pasti ada visi misi yang belum tercapai, ada evaluasi Pak, dan ada juga yang sudah tercapai. Tentu yang belum tercapai ini, sepanjang itu merupakan pelayanan mendasar bagi masyarakat, tentu menjadi menjadi warisan lah ya, warisan atau menjadi pekerjaan bagi penerusnya tentu ada. Contoh yang saya sampaikan tadi, dari 630-an kilometer jalan kita itu sekitar, kalau saya lihat data di sini ada sekitar 383 itu jalan dalam kondisi rusak berat. 50% lebih. Ya, hampir 50%. Ya, dari 684 ada 383 rusak berat. Yang rusak ringannya itu, yang rusak ringan ada sekitar 110 kilo. Artinya ada sekitar at least 490 kilo lah mungkin. Yang masih kondisi rusak. Tentu ini menjadi salah satu pekerjaan rumah. Yang harus diselesaikan. Dan juga mungkin ada di sektor-sektor lain. Dan bagi saya, setiap pergantian transisi bagi kami ASN, itu tidak ada yang ibarat kata kalau kami ASN kan kerja profesional. Bagi kami tidak ada orang baru orang lama ya. Bagi kami sepanjang merupakan perintah pimpinan itu kami kerjakan. Karena kami mengedepankan profesionalitas dan loyalitas, dan tentu kami juga tidak mengatakan mana yang baik mana yang buruk. Tapi pasti hal-hal baru membuat kita lebih bersemangat. Nah, jadi sekarang kita ditantang nih, ada 380 jalan rusak. Ini gimana memperbaikinya? Jadi ada visi misi Pak Gubernur, program bantu rakyat, jalan mulus. Oke, kita alokasikan ke sana. Dan kita juga di support oleh pimpinan secara moral juga gitu. Sehingga kami juga di bawah bersemangat untuk mereposisi kembali. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ini Pak Rizky, cuman waktunya kita harus mengakhiri perbincangan ini Pak Rizky. Tapi untuk menegaskan lagi kepada masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga mungkin kepada teman-teman ASN Pak Rizky, semangat efisiensi adalah nasionalis. Silakan Pak Rizky. Kepada teman-teman ASN, bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan semangat nasionalisme kita, pengorbanan kita kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus menyatukan satu visi, satu misi, bagaimana APBD kita dapat betul-betul membantu rakyat, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu, insya Allah APBD tahun anggaran 2025 hasil efisiensi ini adalah betul APBD yang dapat membantu rakyat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, insya Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Rizky. Sama-sama. Luar biasa.
Oke, Tribuners, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.